umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Halo teman-teman, terima kasih telah menonton video kami. Kali ini kami dari kelompok 6 Ekonomi Politik Islam ingin menjelaskan materi yang berjudul Pengembangan UMKM dan Keuangan Mikro Syariah. Next slide. Kelompok kami sendiri terdiri dari saya, Joni Rudianto, kemudian Desnabila Ummu Habibah, Salsabila Rizky Firdausiah, dan Ahmad Rifata Fatan. Next slide. Next lagi. Dan materi yang pertama akan saya sampaikan, yaitu terkait UU serta peraturan terkait pengembangan UMKM dan keuangan mikro syariah. Next. UU nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, itu prinsip pemberdayaan UMKM dengan penumbuhan kemandirian dan kewirausahaan, perwujudan kebijakan publik yang transparan, pengembangan UMKM berbasis potensi daerah, dan berorientasi pasar. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Peraturan ini mengatur tentang pendirian Lembaga Keuangan Mikro Lembaga Keuangan Mikro atau LKM di Indonesia. LKM di Indonesia harus berupa berbadan hukum, koperasi atau perseroan terbatas. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peraturan ini mengatur bahwa per tahun 2019 seluruh produk yang dijual di Indonesia sudah tersertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kemudian undang-undang dan peraturan lain. Itu ada Permen KUKM tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Ada juga Fatwa DSN MUI nomor 108 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah. Ada juga Perda Nusa Tenggara Barat nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal. Next slide. Lembaga otoritas yang mengatur pengembangan UMKM dan keuangan mikro syariah. Next. Yang pertama ada Kementerian Koperasi dan UMKM. Hampir sebagian besar BMT berada di bawah payung hukum Kementerian Koperasi dan UKM melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan sebagian kecil lainnya. Berada di bawah payung hukum Otoritas Jasa Keuangan OJK melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atau LKM. Hal tersebut menjadikan konsep BMT saat ini ada yang diimplementasikan dan berada di bawah regulasi dan pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, dan ada yang berada di bawah regulasi dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini terdapat institusi keuangan mikro syariah yang berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu Koperasi Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah, KSPPS atau USPPS, serta yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan OJK, yaitu Lembaga Keuangan Mikro Syariah LKMS. Di sisi lain, Bank Indonesia juga memiliki peran dalam pengembangan UMKM sebagai salah satu upaya pelaksanaan mandat kebijaksanaan makroprudensial, khususnya dalam mendorong fungsi intermediasi serta peningkatan akses keuangan. Next slide. Yang kedua ada OJK. Berdasarkan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro yang baru saja diundangkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, OJK telah diberi kekuasaan luas yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan, mengatur, dan mengawasi lembaga keuangan mikro, pasal 28. Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari OJK. Lembaga keuangan mikro yang wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK antara lain bank, desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai, badan kredit desa, dan lain-lain. Yang ketiga ada BI. Sebagai salah satu upaya pelaksanaan mandat kebijakan makroprudensial khususnya dalam mendorong fungsi intermediasi serta peningkatan akses keuangan, BI juga memiliki peran dalam pengembangan UMKM. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama BI terkait UMKM adalah akses keuangan. UMKM memiliki peran penting
bagi perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan signifikan khususnya dalam pembentukan PDB dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, pengembangan UMKM BI bertujuan pula untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan manajerial SDM serta inovasi dari UMKM. Next. Kemudian efektivitas undang-undang dan peraturan terkait pengembangan UMKM dan keuangan mikro syariah. Next. Adanya Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang pelaku UMKM dapat disinkronkan dan saling mendukung. Pertama, penguatan kelembagaan, terutama manajemennya dapat dilakukan, misalnya melalui pemantapan rapat anggota tahunan. Kedua, penguatan permodalan, karena sebagian besar UMKM sudah menjadi anggota koperasi. Oleh karena itu, permodalan koperasi menjadi instrumen yang paling besar sebagai pelaku usaha mikro. Ketiga, penguatan penjaminan kredit koperasi dan UMKM, sehingga kelak anggota yang menyimpan dananya di koperasi ada jaminannya, tentu dengan persyaratan dan ketentuan tertentu. Keempat, pemasaran UMKM dengan pendekatan produk pelaku UMKM dengan konsumen. Bantuan yang dikucurkan pemerintah kepada LKM syariah maupun konvensional diharapkan dapat memecahkan masalah permodalan, baik bagi masyarakat bawah maupun UKM. Hal tersebut sejalan dengan adanya Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21, Undang-Undang Nomor 1 Latihan Koperasi telah menyelenggarakan pelatihan bagi 100 pengurus UMKM. Nah, kemudian kinerja lembaga otoritas pengembangan UMKM keuangan mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyusun Renstra dengan mengacu pada visi dan misi Presiden yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai dengan 2024. Sasaran dan tujuan Kementerian Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020 sampai dengan 2024. Pertama, terciptanya peran koperasi dan UMKM dalam perluasan kesempatan kerja serta pemerataan pendapatan. Kedua, terwujudnya koperasi yang modern. Ketiga, terwujudnya UMKM yang mampu bersaing di pasar domestik dan global. Empat, terwujudnya tata kelola kinerja dan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang akuntabel. Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan berperan sebagai lembaga yang memiliki fungsi sebagai lembaga otoritas dalam pengawasan sektor jasa keuangan. Berdasarkan visi yang dicanangkan oleh OJK, yaitu menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Setiap tahunnya, OJK mengeluarkan sebuah laporan kinerja yang termaktub dalam Laporan Kinerja OJK. Pada Laporan Kinerja OJK tahun 2019, terangkum dalam sebuah indikator keberhasilan pada tingkat wajar tanpa pengecualian. Next. Lima, Strategi Nasional Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia. MPSJKI 2015 sampai 2019. Pertama, mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Dua, menjaga stabilitas
sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan. 3. Mewujudkan finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan dalam pembangunan. 4. Pemenuhan kualitas dan kuantitas SDM. 5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan di sektor jasa keuangan. Next. Mungkin materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Ahmad Rifat Fatan dipersilahkan. Ya, terima kasih Saudara Joni. Selanjutnya, infografis OJK dorong pengembangan UMKM untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Sini ada contohnya. Ya, next. Yang ketiga ada Bank Indonesia. Setiap tahunnya, Bank Indonesia mengeluarkan laporan kinerja yang tersusun dalam laporan tahunan Bank Indonesia atau disebut LTBI. Di tengah tantangan perekonomian global dan domestik yang masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19, kinerja Bank Indonesia tahun 2021 secara umum tercapai dengan baik. Hal tersebut tercermin dari realisasi 24 indikator kinerja utama Bank Indonesia 2021. Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI tahun 2021 atas laporan keuangan tahun Bank Indonesia tahun 2020, Bank Indonesia diberikan opini WTP. Perolehan ini membawa Bank Indonesia mempertahankan opini WTP selama 18 tahun berturut-turut sejak tahun 2003. Next. 3 dari 24 indikator kinerja usaha laporan tahunan Bank Indonesia 2021. Yang pertama ada IKU 7, kemajuan pengembangan UMKM yang diukur dari rasio kredit dan pembiayaan UMKM terhadap total kredit dan pembiayaan minimal 20%. Yang kedua, IKU 16, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Yang ketiga, IKU 24, mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau disebut WTP terhadap laporan keuangan tahunan Bank Indonesia. Iya, next. Potensi pengembangan UMKM dan keuangan mikro syariah. Next. Usaha mikro kecil menengah. Bank Indonesia juga mempunyai pengertian tersendiri mengenai UMKM. Skala usaha ditentukan oleh plafon kredit atau pembiayaan modal kerja dan investasi yang bisa diberikan oleh bank. Usaha mikro adalah yang mempunyai plafon maksimal rupiah 50 juta. Usaha kecil mempunyai plafon antara 50 juta sampai 500 juta. Sedangkan usaha menengah adalah yang mempunyai plafon 500 juta sampai 5 miliar. Berdasarkan informasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kemenkop UKM pada bulan Maret 2021 lalu, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto PDB sebesar 61,07% atau 8 triliun 573,89 triliun. Next. Potensi internal. Pertama, jumlah UMKM besar sebagai modal dasar perekonomian. Yang kedua, struktur dan karakteristik organisasi usaha dan pengelolaan UMKM yang cukup fleksibel. Yang ketiga, UMKM penghasilan produk dan jasa dengan harga yang terjangkau masyarakat. Yang keempat, produk UMKM sebagian besar memiliki kaitan yang kuat dengan sumber daya dan budaya lokal. Yang kelima, jumlah UMKM yang besar merupakan potensi untuk penguatan efisiensi sistem produk dan pemasaran. Selanjutnya, potensi eksternal. Yang pertama, kepastian hukum bagi pengembangan UMKM. Yang kedua, kemudahan mendirikan usaha secara informal di Indonesia khususnya pada skala mikro. Yang ketiga, kemudahan untuk mendirikan usaha juga didukung dengan ketersediaan sumber daya alam.
Yang keempat, kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta dukungan pemangku kepentingan lainnya. Yang kelima, peningkatan proporsi penduduk usia produktif. 5. Potensi UMKM sebagai sumber realisasi ekonomi untuk mewujudkan pilar ekonomi kerakyatan. Yang pertama, potensi UMKM sebagai sumber pendapatan masyarakat. Yang kedua, potensi UMKM untuk mengatasi pengangguran. Yang ketiga, potensi pendapatan domestik bruto atau disebut PDB dari sektor UMKM. Yang keempat, potensi devisa negara dari sektor UMKM. Yang kelima, potensi investasi pada UMKM. UMKM. Jumlah UMKM pada tahun 2018 tercatat sebanyak 64,2 juta unit, sedangkan pada tahun 2019 diproyeksikan tumbuh 5% menjadi 67,4 juta unit sepanjang kuartal 2 tahun 2020. Menurut data BPS, pertumbuhan lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif yakni sektor pertanian 16,24%, sektor informasi dan komunikasi sebesar 3,44%, dan sektor pengadaan air 1,28%. Ya, bisa dilihat. Gimana? Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Desnabila. Dipersilakan.
Oke, selanjutnya. Oke. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perspektif stakeholder terkait UMKM dan keuangan mikro syariah, peran pemerintah dan peran perbankan syariah terhadap UMKM. Peran pemerintah melalui otoritas jasa keuangan untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi nasional, salah satunya adalah dengan strategi meningkatkan kerja sama pembiayaan syariah dengan UMKM, koperasi, dan BMT. Kebijakan kerjasama yang diarahkan dengan tujuan untuk memperkuat komposisi pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang mendukung peningkatan kapasitas perekonomian, seperti mendorong peningkatan alokasi pembiayaan produktif dan UMKM. Kemudian peran perbankan syariah terhadap UMKM dapat melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dengan pendekatan kualitatif dapat diketahui keberpihakan bank syariah pada sektor UMKM. Menurut Asia 2009, program tersebut diantaranya yang pertama yaitu inovasi strategi pembiayaan, yang kedua program linkage, yang ketiga pilot project, yang keempat pemanfaatan dana sosial, dan kelima kerjasama technical assistance. Poin selanjutnya mengenai analisa perbandingan negara dengan negara-negara muslim lainnya yaitu Indonesia, Malaysia, dan Jepang. Untuk akses pemodalan, di Indonesia sendiri pemerintah melalui kebijakannya telah berupaya menyediakan berbagai skema kredit dan bantuan permodalan yang dibutuhkan UMKM. Namun kenyataannya kredit permodalan yang disediakan pemerintah masih sulit didapatkan oleh pengusaha kecil. Sedangkan di Malaysia, pemerintah Malaysia memberikan fasilitas pembiayaan kredit bunga murah kepada para UKM. Skema peminjaman beragam, ada yang memberi bunga sesuai bunga pasar yang rendah. Kemudian kalau di Jepang, dalam akses permodalan ke bank UMKM, Jepang selalu didampingi oleh konsultan. Karena semua usaha yang didirikan di sana harus didampingi konsultan sejak awal karena usaha ini akan berhubungan dengan pihak bank sebagai penyedia jasa keuangan. Dari segi akses teknologi dan informasi, di Indonesia sendiri sebagian besar UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada kendala dalam informasi yang terbatas dan kemampuan akses ke sumber teknologi. UMKM Malaysia dalam akses teknologi dan informasi masih mengalami kendala yang sama dengan UMKM di negara lain, yaitu teknologi yang tertinggal. Sedangkan di Jepang, UMKM-nya memiliki kemampuan teknologi yang sangat maju, sehingga mampu berdaya saing dan bisa menghasilkan nilai tambah bagi para pelaku UMKM. Untuk akses pasarnya sendiri, kalau di Indonesia itu lemahnya kemampuan pengusaha UMKM mengakses pasar yang lebih luas sehingga produksi yang sudah bagus pun tetap tidak akan cukup untuk kelangsungan UMKM. Kalau di Malaysia,
Jumlah UKM di Malaysia lebih dari 80% total perusahaan, dengan 88% di antaranya masuk dalam kategori small scale industry atau 12% kategori medium scale industry. Kemudian produk UMKM kalau dari Jepang ya, sudah memiliki orientasi ekspor dengan spesialisasi produknya. Dari aspek sumber daya manusia, kalau di Indonesia sendiri, kualitas sumber daya manusia UMKM perlu ditingkatkan dengan berbagai pelatihan keterampilan manajemen dan diklat dalam pengembangan UMKM. Pemerintah seharusnya memberikan penyuluhan dan edukasi yang lebih terhadap UMKM. Kemudian di Jepang, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para pelaku UMKM di Jepang sudah tinggi, yang menghasilkan sudah berkualitas sehingga mampu menggerakkan UMKM pada taraf yang maju. Kemudian poin selanjutnya saya akan menjelaskan terkait studi kasus kisah sukses dan kegagalan UMKM dan keuangan mikro syariah. Kisah suksesnya ambil contoh pada perusahaan Rabani. Berawal dari menjual buku-buku Islami, kini pemilik Rabani, Amri Gunawan, dikenal sebagai profesor kerudung instan. Kemudahan dalam produksi kerudung instan membuatnya mudah untuk ditiru. Menyiasati hal tersebut, ada tim khusus yang menangani inovasi dan pengembangan desain baru. Di bawah CV Rabani Asisa, Amri dan istrinya fokus pada kerudung instan yang diinspirasi saat mereka berkunjung ke Tanah Suci pada tahun 2003. Di sana, istri melihat wanita muslim Cina mengenakan kerudung kreasi, dan dari sanalah ide itu muncul. David Thies dalam papernya Profiting from Technological Innovation menjelaskan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi kompetisi perusahaan dalam berinovasi, yaitu imitabilitas atau kemampuan untuk menduplikasi dan aset pendukung. Industri fashion banyak berkaitan dengan inovasi dan kreativitas, khususnya dalam mengeluarkan produk yang sesuai dengan selera pasar. Kesuksesan Rabani tidak terlepas dari keseriusan membentuk tim pengembangan dan inovasi, khususnya dalam pengeluaran produk-produk terbaru. Kunci sukses melakukan inovasi produk baik dalam model variasi produk serta pemahaman yang baik dalam menentukan kebutuhan pasar. Kisah kegagalan yaitu pada perusahaan teknologi yaitu Sony. Sony adalah perusahaan elektronik yang berpusat di Tokyo atau Jepang. Era keemasan Sony di elektronik memang sudah memudar. Sony memperoleh era keemasan pada tahun 70 sampai 90-an. Namun semenjak itu, Sony mengalami kemunduran dan penggantian CEO Sony di 3 masa tersebut belum mampu membuat perubahan yang signifikan ke era masa kejayaan Sony ketika di bawah Akio Morita. Dalam dunia elektronik yang cepat dan masa kematangan suatu produk sangat singkat, kemampuan untuk memperkenalkan inovasi terus-menerus dan cepat ke dalam roadmap produk atau menggeser strategi produk untuk membuat ekosistem yang sama sekali baru akan menjadi kompetensi inti perusahaan elektronik. Sony sayangnya belum berhasil melakukan inovasi yang dilakukan oleh perusahaan pesaingnya. Pesaing utama Sony adalah pada industri pasar televisi LCD adalah Samsung, Sharp, Panasonic, dan masih banyak lagi. Banyak dari merek pesaing tersebut berkompetisi juga pada segmen DVD player. Ancaman terbaru lainnya yang dihadapi Sony adalah Sony harus minta maaf kepada publik terkait dengan backdrop pada sebuah violent video game. Namun, ketika ditanya apakah harus menarik game dari pasar atau membuat donasi untuk komunitas yang dirugikan, mereka tetap menolak. Untuk studi kasus penyelesaian sengketa, contohnya ialah BMT Fisabilillah. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Fisabilillah merupakan badan usaha yang bergerak pada bidang koperasi jasa keuangan syariah dengan lingkup usaha penyimpanan dana, investasi atau mudharabah dan musyarakah, jual beli mudharabah, istisna dan salam, jasa pinjam kebajikan atau al-qard, sewa ijarah dan hawalah. Selama beroperasional, ada satu waktu keadaan BMT Fisabilillah tidak seperti biasanya, di mana pada saat itu nasabah mengalami kesulitan dalam hal penarikan dana simpanannya. Hal ini tentunya membuat nasabah penyimpan melaporkan dirinya sebagai korban BMT Fisabilillah atas dasar kerugian secara finansial yang dialaminya. Akibatnya, BMT Fisabilillah dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan niaga tertanggal 23 Oktober 2017.
Dapat dikatakan bahwa BMT yang pilot ini salah satu faktornya adalah kurangnya kesadaran hukum serta pengawasan terhadap kepengurusan BMT dalam menjaga kepercayaan para nasabahnya pada LKM Syariah. Kurangnya kesadaran hukum serta pengawasan ini tentunya dapat menimbulkan permasalahan yang berlarut-larut pada LKM Syariah. Belum lagi ditambah dengan ketidakmampuan SDM dalam segi operasionalnya mengenai sistem syariah, sehingga dapat menyebabkan LKM Syariah mengalami kesulitan dalam pengelolaan dana serta ketidakmampuan dalam memenuhi semua kebutuhan nasabah yang akan menarik dana simpanannya yang menyebabkan permasalahan tersebut diselesaikan di pengadilan yang berimbas kepailitan pada BMT Fisabilillah. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai selesai. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.